rating atau nilai untuk individu, skill individu itu dia di kuantifikasi, Mak. Jadi dihitung misalkan dalam satu musim. Bikin rating itu gimana, Chan? Maksudnya caranya tuh kalau di nyata deh, kan Bung Chandra nih kan lagi terlibat juga nih ya, di salah satu platform bola ya, lapangbola.com ya. Jadi, Sport Science kan sejak Sport Science ya. Kalau mungkin kayak modern football, mungkin zaman-zamannya Wenger masuk ke Liga Inggris, itu kan mulai rada mulai rada ilmiah gitu. Cara ininya. Assalamualaikum. Kembali lagi di Inti Kopi bersama Bung Chandra Wana, ahli IT ternama kita. Kita ada di Cozy apa? Cozy Marawa. Kayaknya. Marawa ya. Wah, ini punya salah seorang arsitek ya. Tempatnya ya. Arsitek alumni ITB juga, Pak Dedi. Itu banyak market. Asik juga nih tempatnya. Kita syuting di mana nih? Di ruang dapur kayaknya. Ruang belakang ya. Ruang belakang. Iya. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup panjang ya, membahas peluang-peluang dunia IT lah ya, Pak ya. Dunia IT mulai dari sisi ada yang pariwisata juga sampai bola ya. Nah, dan kita harus apresiasi bahwa kita baru saja memenangi Piala Dunia sepak bola eFIFA, apa namanya? eFIFA ya. Saya nggak tahu detailnya, cuman kayaknya beberapa ada yang FIFA. eFIFA. Ada yang kayak sebelumnya tuh FM aja. Oh iya ya. Dan itu memang luar biasa lah ya. Kita terakhir tuh final lawan Brazil nih. Lawan Brazil, menang kita. Ya, saya nonton cuplikannya ya. Saya siaran ulang. Itu sempat ketinggalan, Pak. Oh gitu. Kan biasa dia kan leg-nya itu 2 kali. 2 kali main. Kayak home away. Waktu leg pertama menang tuh Brazil sekali. Sebelumnya semifinal lawan Turki kan. Turki itu juga berat. Jadi waktu leg pertama kita sempat kalah. Selalu gitu. Leg pertama, babak pertama, pokoknya kita kebobolan duluan. Di ending menang. Bahkan kalau yang semifinal sama Turki itu leg pertama sampai adu penalti. Tapi waktu semifinal itu, leg kedua langsung dibantai 5-1. Itu udah nggak konsen orang Turki. Nah, begitu juga yang final. Leg pertama sempat kalah, terus menang. Leg kedua langsung dibantai. Menarik. Iya kan? Nah, gimana menurut Bung Chandra perkembangan apa ya namanya, kan aplikasi game gitu. Kalau dulu mungkin belum ada aplikasi, salah satu olahraganya kan catur ya. Sekarang kayaknya kalau nggak tahu ya, kalau dunia permainan games gitu, permainan games kayaknya orang Indonesia cukup kompetitif kali ya. Iya. Maksudnya mungkin ya karena masih bisa bertarung gitu dengan negara lain gitu. Modal ini ya. Jadi modal kecerdikan, kecepatan gitu. Kayak sama aja kayak di Olimpiade Sains gitu juga kan sebenarnya. Iya. Indonesia sering menang ya. Cukup kompetitif gitu. Iya, betul. Ya nggak salah juga gitu, maksudnya nggak mungkiri juga bahwa sekarang di game Indonesia juga mulai naik gitu. Iya ya. Selain eFIFA juga game-game yang lain juga mungkin, tapi beda kali ya sama kayak olahraga betulannya gitu kan. Kadang-kadang itu ada faktor genetik ya sih. Iya, cuman ada faktor pembinaan. Ngomong-ngomong pembinaan ya. Itu yang orang-orang e-sport gitu kan mereka nggak kalah. Kerasnya juga kan. Tiap hari main game, biasanya main game kan buat hobi ya. Tuh killing time gitu kan, tiba-tiba buat sekian jam per hari itu kan bosan nggak sih?
Tapi kan itu kan modal awalnya passionate-nya dulu, Mas. Passionnya betul. Habis itu kadang-kadang kan orang tuanya pun mungkin gitu mendukung gitu ya udah nggak apa-apa gitu anaknya untuk menghabiskan waktunya untuk menekuni gitu. Iya. Di dunia itu gitu. Cuma memang mungkin nggak tahu ya, ini dugaannya. Pasti berawal orang tua pasti marah. Kamu ini main game aja gitu. Karena pas waktu lihat komen-komennya ya, hasil pembinaan PS rental gitu. Pasti kan anak-anak yang main PS rental nih kan pasti dimarahin orang tuanya kan kalau keseringan main kan gitu loh. Kalau dulu kan zaman SMA pulang sekolah mampir ke rental. PS. Iya kan. Ya itu sih. Cuma akhirnya di dalam dunia e-sport jadi ada tempatnya ya. Tapi jangan sampai jadi pembenaran juga ya. Iya. Maksudnya mungkin di zaman sekarang mungkin udah bisa ke arah sana kali ya. Cuman kan kalau kita bicara sebagai karir secara umum kayaknya masih belum mungkin ya. Karena mungkin ceruk marketnya sedikit, apa gimana? Ya mungkin. Atau kompetisinya juga belum banyak ya? Belum banyak gitu. Akhirnya ngebuat mereka bisa lebih hidup gitu. Ya, cuma kok nggak salah kecuali ya? Ada dukungan komunitas ya, maksudnya kayak penggemar. Iya. Itu mungkin aja. Tapi pertandingan e-sport tuh kan sponsornya gede-gede nggak sih? Lumayan kan? Lumayan kan? Untuk sekarang sih lumayan sih. Iya kan? Karena kan itu berkaitan sama kayak brand-brandnya komputer, digital, iya. atau minuman atau hal lainnya gitu. Karena kok nggak salah ya, Chan. Pernah lihat podcastnya siapa ya, Om Ded kok nggak salah gitu ya. Om Deddy, iya. Streamer game aja untuk pro tapi masih entry level lah ya. Itu dia per bulan kalau nggak salah minimal 50 juta gitu dapatnya. Streamer aja gitu loh. Lebih gede dari uang lebih gede daripada lebih menjanjikan mungkin. Iya kan? Yang pro-nya tuh bisa sampai 300 juta gitu per bulan streamer. Ya soalnya berarti penggemarnya banyak. Penggemarnya ada kan? Dan ya masyarakat kita kan ya kayaknya wajar ya game gitu menarik gitu. Anak-anak gitu. Kita aja yang mungkin umur segini juga banyak aja kan teman-teman kita yang hobi Dota masih ngikutin. Iya. Dan internasional gitu, kompetisi Dota internasional gitu. Ngikutin ya? Masih ngikutin gitu tiap tahun. Kalau Pak Chen suka Dota kan dulu? Suka Dota. Masih nonton nggak? Ada orang kalau misalnya tiba-tiba ada pertandingan internasional ada? Masih. Nonton ya? Masih kadang-kadang gitu. Dan seru? Ya, seru aja gitu. Seru ya? Ini hero ini masih dipakai atau ada hero baru kayak gitu. Sama sih kemarin waktu lihat cuplikannya PS itu kan dulu kan di himpunan sering main kan? Sama Pak. Malam-malam nginep. Iya kan? Di Mage kan? Itu tuh kayak nostalgia aja rasanya gitu kan, kayak wah dulu pernah main nih gitu kan. Cuma mungkin bagi e-sport yang lain, penggemar yang lain itu juga nonton juga kali ya. Mungkin relate-nya ke situ ya. Nah, tapi ngomong-ngomong ketika e-sportnya itu ningkat, vendor IT untuk bikin game di Indonesia itu banyak nggak? Kalau game itu meningkat Mas. Meningkat. Komunitasnya pun meningkat. Kayak kalau di Jakarta itu ada komunitas game board. Mereka suka ngumpul di. Tapi game board ya. Game board gitu. Cuman kan ada board game. Cuman kan itu permainan juga gitu. Ada yang di versi digitalnya juga gitu sebenarnya. Tapi mereka kumpul gitu. Maksudnya itu kan beda mediumnya aja sebenarnya gitu. Satunya kayak monopoli atau papan gitu. Satunya ya digital gitu, komputer, mobile. Gitu. Sama-sama berbicara strategi ya. Iya betul. Termasuk tapi skill kelihayan juga ngefek kan? Ya ngefek. Jadi ada fisikalnya juga kan, nggak cuma ngomong strategi juga tapi kan? Kebanyakan sih strategi sih kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Soalnya ini saya harus ngeluarin yang mana gitu, ambil keputusan yang apa gitu misalkan. Karena kalau main PS pengalaman saya pribadi ada kelihayan tangan juga gitu kan. Kebayang kan? Kadang kita tahu mau kemana, maksudnya gimana,
tangannya yang nggak bisa. Sama aja. Kita pakai Real Madrid, Roberto Carlos kita taruh striker. Bener ya? Iya betul sekali. Selalu terjadi gitu. Karena skill larinya. Nah ngomong-ngomong skill lari nih, masing-masing pemain itu kan di FIFA kemarin saya baca kan disamain kan. Ya. Itu sebenarnya kalau secara umum FIFA itu gimana sih bikin secara kan di PS tuh kan keluar kalau ibaratnya kalau real skillnya pemain Indonesia lawan pemain Brazil pasti kalah telak lah kita. Walaupun sejago apapun pemain ininya ya konsolnya ya. Tapi kalau di kompetisi itu kan pasti disamain kan. Jadi murni memang distribusinya fair lah gitu. Fair betul kan memang itu kan random ya. Di skill-skill tertentu. Tapi memang saya lihat sisi karakteristik si pemain itu dimunculin. Oke. Jadi ibaratnya kayak yang jago gocek memang jago gocek. Distribusinya random lah. Yang kaki kiri gitu kan. Cuma memang kelihatan kemarin tuh skor total skillnya itu 89 sampai 91. Ya, nggak jauh beda gitu. Ya semuanya, pemain Brazil maupun Indonesia, semua pemain lah gitu. 89 sampai 91, tapi variatifnya itu di detail-detailnya aja. Ya kan, yang back apa gitu, yang penyerang bagian mananya yang gede. Nah, itu secara aslinya gimana FIFA? Statistik atau apa? Kita bicara secara umum kali ya, Jadi kalau kita bicara rating atau nilai untuk individu, skill individu itu dia dikuantifikasi, Mak. Jadi dihitung misalkan dalam satu musim, misalkan tackle aja, dia melakukan berapa tackle si pemain ini dibandingin dengan tackle yang terjadi di kompetisi. Oh gitu. Jadi dibandingin dia itu berada di titik yang mana gitu. Jadi pertama kita punya semestanya si tackle yang terjadi selama misalkan satu kompetisi aja kita bikin acuan gitu ya. Terus selama satu kompetisi atau satu match dia itu berapa sih pemain A ini melakukan si tackle-nya tadi dibandingin yang lain gitu. Baru di di posisi keberapa gitu. Di ranking. Kayak gitu sebenarnya ya secara sederhananya. Berarti FIFA atau aplikasi game nyedot data dari mana? Dari mungkin ya, saya nggak tahu. Soalnya kan kalau di dunia itu jaringan scouting itu ada ya? Ada gitu. Oh, jadi statistik setiap pemain tuh ada ya? Kalau nggak salah tuh ada namanya Y-Scout. Platformnya. Jadi dia seluruh dunia. Jaringan cukup gede gitu. Jadi yang kontributornya ya si scouting yang nyebar gitu. Iya. Tapi kalau si scouting real di lapangan dia mencatat. Oh iya, pertandingan kan? Pertandingan gitu. Maksudnya mencatat si histori pemain A misalkan. Iya. Dia catat tuh contoh kayak tackle tadi lah. Dia berapa kali tackle ya? Nah, berarti aplikasi game mengambil data itu ya? Ya, kemungkinan ya. Maksudnya saya nggak tahu kalau ini, cuman kayaknya iya gitu. Ya ibaratnya kan kalau salah satu FM mirip kan itu dan database-nya paling gede kan. Dan sama dia ngikutin itu dunia itu gitu. Karena skillnya mirip-mirip. Wah ini hampir ngikutin realnya gitu. Iya. Karena memang dia kan harus punya database global gak sih seluruh pemain sehingga dia bisa membedakan skornya Messi atau Cristiano Ronaldo sama skornya pemain Thailand di gitu kan. Pasti kan harus punya range global dulu baru diposisikan gitu kan. Jadi sebenarnya skill dia ini berapa sih ininya angkanya gitu kan biar fairness-nya apa yang namanya. Pembobotannya lah kayak gitu ya. Nah, si distribusinya itu karena saking banyak ya kita bisa pakai distribusi normal. Jadi nanti kita susun standar dihitung standar deviasinya, variannya berapa, habis itu nanti kelihatan tuh rankingnya gitu, set skornya berapa gitu. Berarti FIFA bisa dibilang punya database seluruh pemain dunia ya? Mungkin, saya nggak tahu di FIFA-nya, tapi kalau di tim statistiknya kayaknya kayak gitu. Iya kan, pasti kan. Maksudnya minimal developer game kan, pasti dia kan mengeluarkan setiap pemain gitu kan, ada
skill-skillnya itu kan pasti udah berkeadilan gitu loh. Jangan sampai ada protes. Kok betul. Pemain ini kok sama rating tiap posisi pasti bakal beda tuh. Karena apa? Karena aksi-aksi yang menentukan dia sebagai pemain ada di posisinya dia juga ya gitu. kan. Iya. Dan beda gitu antara striker dan kiper atau back tengah atau back sayap gitu. Pembobotannya jadi beda ya jadi. Pembobotannya beda gitu. Dan aksi-aksi yang menentukannya apa aja itu beda gitu. Gitu. Itu kalau kalau skill rating individu lah gitu. Kemampuan gitu. Iya. Misalnya dari 100 dia kenapa ditulisnya 60, 70, 80. Dan jarang banget sampai 90 atau 100 ya. Itu kayak luar biasa banget sebenarnya. Iya, yang udah hampir atas-atas itu kan. Kan itu kan di atas banget kan. Makanya kelihatan juga sih kalau yang FIFA kemarin itu range-nya dari 89 sampai 91. Tapi total ininya ya, tapi total itu kan skornya dibuat tuh di atas gitu. Di atas. Rata-rata atas. Rata-rata Rata-rata itu kan paling 60 biasanya tuh. Iyalah. Gitu. Karena kan lebih banyak pemain kurang. Mohon maaf. Maksudnya ya normalnya begitu kan, distribusi normalnya. Iya di sini. Iya. Kalau tiba-tiba statistiknya Liga 3 Indonesia masuk ya kan? Pasti bikin rata-rata itu jadi turun gitu kan. Cuma mungkin Liga 3 nggak masuk lah kali ya. Gitu. Ya FIFA aja repot juga sih mau bikin aplikasi yang sampai Liga 3. Nah itu sebenarnya kalau bikin ratingnya itu gimana Chan? Maksudnya caranya tuh kalau di nyata deh kan Bung Chandra nih kan lagi terlibat juga nih di salah satu platform bola ya, lapangbola.com ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat ada ini ya profil pemain gitu ya, terus pertandingan-pertandingan Liga Indonesia, dunia juga ya. Ada beberapa, tapi lagi ditutup. Lagi ditutup ya, Liga Indonesia ya terutama. Itu kan ada di sana. Cuma dari pengalaman itu gimana emang ininya? Jadi pemain itu gimana? Ya, kalau di rating individu kayaknya kita belum sampai sejauh itu gitu. Jadi merating posisi dia punya skill misalkan tackling dia 80, misalkan 80% dari status pemain-pemain di Indonesia di aksi itu gitu. Kita belum sampai ke sana. Tapi baru membuat rating, ada 2 rating di lapang bola. Ada rating non profesional, amatir, sama profesional. Kalau amatir itu simpel Mak. Jadi semua aksi dia punya value. Ada yang value-nya positif, ada yang value-nya negatif. Jadi passing dia dianggap positif gitu, karena dianggap semakin banyak passing semakin baik gitu. Tapi ya nilainya misalkan 0,5 atau berapa gitu. Ada bobotnya. Ada bobotnya. Tapi itu simpel gitu. Jadi cuman kalau di amatir tuh digedein tuh, assist, gol itu digedein. Karena apa? Karena itu sangat menentukan banget kan. Jadi, wah keren nih dia ngegolin 3 atau assist. Wajar sih. Pemikiran saya juga gitu. Ratingnya gede gitu. Gampang ya, nggak seribet kalau yang orang-orang sepak bola kan pasti lebih detail lagi kan melihatnya kan. Nah terus yang profesional? Kalau yang profesional itu disusunnya itu di ratingnya itu kita buat karena kita udah punya data. Karena kita kan provider resminya LIB ya. Jadi kita punya data 2 kompetisi sebelumnya. Yang gitu. Semua aksi itu udah kita punya gitu. Karena diambil datanya kan via lapang bola kayak gitu. Si data-data ini karena diasumsikan datanya cukup banyak tiap aksinya, kita bisa melihatnya sebagai distribusi normal aja gitu. Jadi kita bisa susun gitu. Ya udah kita buat masing-masing aksi ini standar deviasinya. Kita punya semua standar deviasi semua aksi-aksi. Baru tuh di tiap pertandingan, di tiap misalkan liga sekarang ya, satu match kita lihat tuh aksi dia dibandingin dengan sebelumnya. Yang sebelumnya yang 2 musim itu gitu. Dia berada di posisi mana sih gitu. Ratingnya jadi berarti memberikan rating tuh objektif ya. Objektif. Tidak boleh per musim. Bisa. Maksudnya berarti kumulatif per musim. Karena kan kalau per musim sekarang itu kalau dibandinginnya dengan sekarang itu kan terlalu dinamis Mas. Dan datanya tidak cukup banyak gitu.
ketika kita bisa ngebuat statistiknya ketika datanya udah cukup banyak kan. Iya. Makanya kita ngebuat data yang udah pakem gitu, nggak mungkin lagi bergerak gitu datanya. Paham. Makanya kita ambil ya udah biar relevan, kita ambil 2 musim gitu. 2 musim aja ya. 2 musim. Ibaratnya skill terkini lah ya. Siapa tahu ada peningkatan atau penurunan itu minimal di 2 musim itu dilihat. Nanti di musim depan dipakainya sama 2 musim ke belakang lagi dihitung ulang gitu. Si acuannya ya kayak gitu. Oke. Baru si kejadian di lapangan match itu dibandingin aksi-aksinya, misalkan golnya berapa, dia berada di rank keberapa sih sebenarnya gitu. Di skor keberapa gitu. Itu pun itu yang menyusun si rating dia gitu. Oke. Dibuat tuh. Ini kan sebenarnya kan hasil kerja R&D di saya kemarin tuh ngebantu nyempurnain gitu sebenarnya si ratingnya biar berfungsi dengan baik sebenarnya kayak gitu. Jadi dibuat tuh si rating tengahnya itu startnya itu 6,5. Oh begitu. Jadi pemain paling kurang itu 6,5. Paling standar. Itu ada nggak sih dibagi-bagi? Atau rating itu udah overall? Maksudnya dibagi-bagi atau overall? Gini, kayak FIFA atau pemain di FIFA tadi kan di game. Kan dia kan ada beberapa komponen tuh. Yang ini berapa, ini berapa ini. Tapi itu overall sekian. Ada juga. Ada. Jadi kita berapa dibagi berapa? Ada performa, ada bonus. Ada bonus itu ada beberapa gitu ya. Pokoknya ada performa. Nah, performa ini yang acuannya benar-benar dari statistik tadi gitu. Jadi dibuat range paling rendahnya itu di 3,5. Range paling tingginya di 10 maksimumnya gitu. Jadi misalkan dan tiap posisi pun beda-beda antara kiper, back, pemain tengah sama striker gitu. Jadi misalkan ratingnya rating dia dinilai sebagai posisinya dia betul. ya. Jadi beberapa aksinya aja gitu. Gak bisa dibandingkan antara striker dan back gitu ya. Bisa betul, ya paham. Tapi gimana caranya fair gitu, maksudnya yang menentukan di pertandingan ternyata back ini dia melakukan blok banyak banget. Dia bisa dibilang tinggi gitu kan? Tinggi, nah kita ngemainin itu gitu. Gimana caranya tetap fair dia posisi gitu. Ada chance bahwa si kiper bisa MVP di secara rating ya. Secara rating. Ataupun pemain tengah misalkan. Paham. Dan chance-nya itu sama gitu, maksudnya hampir sama. Namanya ya? Dengan sistem pembobotan, sistem kriteria masing-masing posisi itu baru kelihatan secara overall kelihatan. Jadi fair itu tadi ya. Oke, paham. Dan ini mungkin yang diterapin sama juga misalkan kayak Opta, provider statistik di luar gitu. Opta, tapi beda-beda ya pakem-pakemnya, mereka nyari pendekatannya beda. Aksi Tapi mungkin hampir sama aja kan. Dari standar statistik kayak gitu. Nah pertanyaannya, oke lah nanti keluar nih rating segala rupa. Itu nggak bisa di-compare ya berarti dengan pemain luar negeri. Misalnya Liga Eropa gitu lah. Nggak relevan. Nggak bisa ya. Karena misalnya 9-nya di Indonesia dengan 9-nya di sana pasti beda. Pasti beda gitu, karena acuannya kita itu ya data di Liga 1 aja gitu. Paham. Jadi yang dijadiin basis datanya itu data Liga 1 2 musim. Oke, ada kata kuncinya di namanya itu ya. Gitu. Soalnya itu yang data kita punya gitu. Berarti kalau misalnya gini Chan, kayak contoh Liga Arab Saudi. Betul. Tiba-tiba pemain-pemain dunia itu dimasukin nih sekarang. Ya. Itu bakal mengubah ini dong ya, mengubah skala atau spektrum nilai ya. Bisa jadi Mas. Bisa kan? Misalnya begini. Ada pemain A nih, dia ratingnya udah cukup tinggi, 8 kita bilang gitu ya. Tiba-tiba Liga Indonesia ini cukup seksi, cukup menguntungkan sehingga mendatangkan pemain-pemain asing yang jago-jago. Kemudian iklim liganya juga jadi bagus gitu ya. Yang tadinya 8 bisa menjadi 6 gitu ya. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Gitu kan? Tapi dengan performa yang sama gitu kan? Ya, jadi bisa jadi. Tapi kan itu tergantung si penyedia datanya, dia ngambil datanya basisnya apa gitu. Kecuali dia misalkan ngambilnya semua semesta gitu ya relevan kalau dia ya ibaratnya gini Chan, kan 2 musim tadi. Musim pertama
pemain ini bagus nih di musim kedua, dia sama bagusnya, tapi ada peningkatan kualitas liga, peningkatan kualitas pemain akibat dari import pemain dari luar, kebayang kan? Nah itu kan membuat rating dia turun nggak sih? Saya kan tadi semester tadi kalau kan? di tahun sekarang nggak terlalu, karena kan acuan datanya dari musim ini lalu. kalau. Nah, jadi yang bakalan tinggi banget itu adalah si pemain-pemain yang membuat kompetitif gitu. Iyalah pasti. Nah, pas di liga sekarang yang aktualnya, ketika dia musim depan baru tuh dia bisa turun. Karena apa? Itu maksud saya di musim depannya maksudnya. Nah, di musim dia depannya bisa jadi turun kan? Bisa jadi turun gitu. Padahal performanya sama. Ya. Gitu. Karena ada orang-orang berkualitas meningkatkan rata-rata. Jadi naik itu maksud saya, ya kan? Gitu. Dan distribusinya berubah jadi. Iya, itu maksud saya kan. Ya, betul. Berarti para talent scouting juga harus fair juga ya membaca data ya. Ya, soalnya kan itu kan jadi objektifnya. Berarti ada nilai kuantitatif nggak ditampilkan? Di mana tuh? Di dalam hasil risetnya. Maksudnya hasil statistik. Maksudnya data kuantitatif itu begini. Kita berbicara nilai kuantitatif 1000. Ya kan 1000 nih ya. Kemudian ada yang punya nilai rating 8. Berarti kan dari 8 ini kan representasi dari 1000. Ya. Betul ya? Tiba-tiba itu tadi ada peningkatan kualitas di masa depan. Ya. Di masa depan menjadi 1800, bilanglah begitu. Ya kan? Sehingga yang tadinya nilai 8 dia di representasi 1000, jadi 6 gitu. Jadi 6 dia di representasi 1800. Nah, pertanyaannya, data yang kuantitatif 1800 ini ditampilkan juga nggak ya? Enggak ya. Tapi ibaratnya melihat fairness-nya itu aja pembaca data. Itu tergantung sebenarnya. Purpose-nya buat siapa gitu. Disajikannya buat siapa gitu. Tapi kalau rating nggak mungkin. Enggak ya, tetap aja publik, secara ya. Publik langsung sih. Jarang yang sedetail itu enggak ya? Ada juga. Itu mungkin kebutuhan untuk research mungkin. Itu maksudnya. Research untuk pihak-pihak tertentu kan. Iyalah ya. Misalnya dia pengen tetap ditampilkan. Pengen cari pemain baru atau itu kan? Ya, itu tuh kan fenomena itu. Iya, ada pergeseran gitu. Iya, itu maksudnya. Itu tuh. Iya kan? Ya itu tadi kan ada nilai semesta tadi. Ya, masalah nilai semesta naik. Yang rating 8 jadi 6 gitu kan. Tapi secara adil nggak bisa kita nilai dia turun. Ya, betul. Sebenarnya dia konsisten. Tapi kebetulan aja nih kualitas liga naik, kualitas permainan naik, ada orang-orang dari luar negeri pada datang, misalnya gitu ya. Contoh ginilah paling gampang. Timnas Indonesia, mohon maaf nih ya, bukan kita ini kan ngomongin misalnya. Gitu. Zaman sebelum naturalisasi mungkin dia udah paling jago nih, ya kan? Dan dia konsisten. Ketika zaman naturalisasi dilakukan di timnas senior gitu ya, dia konsisten sebenarnya. Cuma seolah-olah turun gitu kan, karena dibandingkan yang lain gitu kan, karena nilai tetap 10 paling tinggi gitu. Kecuali nilai itu dia 8 tetap 8, tapi yang aslinya jadi 12 kan nggak ada kan. 10 tetap paling tinggi kan, itu kan sebenarnya kita harus adil kan menilainya, bener ya? Nah, biasanya itu rating yang berbeda, Mbak. Kalau tadi kan yang saya bahas itu kan rating pertandingan ya. Ya. Nah, kalau itu udah rating individu. Pemain ya, itu maksudnya individu. Dan itu di track recordnya dilihat lebih panjang lagi, lebih detail lagi kayak gitu. Berdasarkan parameter yang dicarinya apa gitu, aksi-aksinya apa aja gitu. Cuman hampir sama konsep cara menghitungnya begitu. Tapi biasanya tuh lebih general, jadi sama karena semua ya hampir bisa lah kita membandingin antara ratingnya si rata-rata pemain naturalisasi kita di atas 65 misalnya. Tapi yang punya kita di bawah 65. Karena apa gitu. Macam-macam kan ini ya misalkan, atau terlihat tidak kompetitif gitu misalkan. Saya nggak tahu tidak
terlalu memperhatikan detail dinamika di timnas ya. Cuma kan yang perumpamaan. Ya kayak gitu. Maksudnya saya nggak mendiskreditkan pemain lokal kita tidak mampu berkompetisi, tidak kompetitif gitu ya, enggak ya. Berarti kalau seandainya ada pemain lokal kita 8 nih di musim sekarang, di musim depan terjadi peningkatan kualitas permainan secara semesta ya, maksudnya secara global. Tapi dia juga tepat 8, berarti dia ada peningkatan itu ya. Betul. Ya kan? Dia mampu bersaing. Dia mampu bersaing kan? Betul. Berarti dia tuh bagus kan? Bagus. Secara nominal sebenarnya dia meningkat kan? Betul. Karena ada peningkat, dia mengikuti gitu kan? Walaupun sama-sama 8, bener ya? Benar. Nah itu kalau misalnya dari lapang bola itu pengguna statistiknya sejauh ini siapa, Mas? Masih si kan utamanya sih LIB, Liga Indonesia Baru sebenarnya. Terus data itu ada beberapa klub juga ada yang minta kita providein, tapi ada data pertandingan, status pertandingan gitu. Terhadap klubnya dia sendiri atau klubnya dia sendiri ya? Nggak mungkin pertandingan match lain gitu. Performa klub dia gitu. Kalau pelatih nggak termasuk ya? Pelatih juga. Ada. Jadi ada kompetisi kayak kompetisi kecil gitu. Itu ada juga yang pakai lapang bola gitu untuk melihat. Karena mereka butuh analisa itu kan, match-matchnya gitu. Pemain-pemainnya mana nih yang menonjol nih gitu sebenarnya dari statistik ya. Karena kan kalau rating itu kan udah nilai akhirnya. Tapi kan dia butuh statistik realnya gitu, misalkan passingnya di berapa, tacklingnya berapa gitu. Ya. Ngegolingnya berapa, ngebloknya berapa, kebobolannya berapa. Tapi Bung Chandra tahu nggak kapan tren statistik itu muncul di dalam dunia olahraga? Kayaknya udah lama sebenarnya. Zaman mungkin saya nggak tahu. Sejak FM gitu, berarti ya udah ada. Pernah nonton ini nggak? Saya nggak tahu sepak bola ya. Itu kan udah lama banget. Oh iya. Lama banget. Pernah nonton film ini nggak? Baseball yang aktornya Brad Pitt. Lupa. Pelatih dia. Kayak. Ya, coba di ini. Saya kayak ada beberapa luar negeri. Jadi ada film, nggak tahu nih ya. Jadi tuh zaman itu kan baseball kan paling ngetren lah di Amerika ya. Jadi baseball. Terus rekrutmen pemain itu benar-benar dilihat secara intuitif gitu loh. Ya. Mungkin itu tadi lah statistik sederhana kali yang digunakan oleh liganya dia untuk jadi referensi dan kemudian nonton langsung gitu kan. Jadi yang menarik itu di film itu adalah tiba-tiba ada ahli ekonomi join ke manajemen itu. Ya. Terus si ahli ekonomi ini mengusulkan metodologi statistik. Ya. Betul-betul melihat performance-nya pemain-pemain itu secara statistik melalui rekaman-rekaman. Ya. Ngelemparnya dia itu ke sisi kiri gitu, performance-nya gitulah. Karakteristik pemain gitu kan. Benar-benar diukur gitu. Diukur sama dia. Termasuk performa itu kan, pertandingannya. Nah, yang menarik itu karena ini kok nggak salah, ini mohon maaf dikoreksi ya kalau misalnya. Inti filmnya itu begini. Si perusahaan ini, klub-klub mediocre lah kita bilang gitu kan. Amatir. Nggak amatir, udah di liga profesional, cuma posisinya yang nggak tinggi-tinggi amat lah. Dengan keuangan perusahaan yang juga terbatas. Jadi salah satu isu yang menjadi menarik di situ tuh sering kayak transfer pemain tuh kayak sering dikucilkan lah gitu untuk ini klub nggak ada duitnya, ngapain sih beli yang mahal gitu. Nah, muncullah si orang ekonomi ini dengan pendekatan statistik. Kenapa kita nggak beli ini katanya? Murah, tapi statistik kayak begini nih. Hal itu membuat si aktor utama, si pelatih Brad Pitt itu kayak
awalnya dia nggak percaya. Ya. Tapi dia pengen apa namanya? Masuk akal juga nih. Coba aja lah gitu kan. Dan jadilah tim yang murah. Tapi yang statistiknya itu orang-orang tinggi. Ya, maksudnya cukup lah ya. Cukup, betul. Baik. Baik, karena memang banyak orang-orang yang dari klub-klub underrated gitu loh, ngerti nggak sih? Klub-klub underrated tapi punya performa tinggi gitu kan. Yang sebenarnya mereka sendiri pun nggak paham kalau mereka itu cukup tinggi karena mungkin di liga yang kecil-kecilnya gitu kan. Bukan high profile. Gitu. Iya, bukan high profile. Mungkin tidak atau apa gitu. Dia mungkin pemain yang tidak terdeteksi media gitu-gitulah. Tapi tetap direkam, ada rekamannya gitu. Dan terbukti menang. Dan works. Kalau nggak salah ya, salah satu narasi di film itu statistik pemain itu tuh akhirnya menjadi keharusan untuk secara global, maksudnya secara menyeluruh untuk dinilai. Nggak tahu ya itu baseball kan, nggak tahu kalau sepak bola itu jangan-jangan lebih duluan, jangan-jangan nggak tahu ya. Cuma ya kalau sport science kan sejak sport science ya. Kalau mungkin kayak modern football, mungkin zamannya Wenger masuk ke Liga Inggris. Itu kan mulai rada apa ya, mulai rada ilmiah gitu. Cara ininya, manajerial pemainnya gitu, timnya gitu. Dan berubah. Maksudnya Wenger kan dikenal sebagai itu kan revolusi Liga Inggris gitu. Berarti bisa dibilang ya sebagai profesional atlet ada KPI. Iya nggak sih? Iya, kalau dulu kan kalau kita kan kerja di kantor ada KPI kan? Iya benar. Kan kamu bisa menghasilkan apa nih, skillmu apa gitu kan? Ternyata di dunia atlet juga begitu gitu ya. Pemain-pemain Liga itu kan zaman dulu mah habis main tuh minum gitu. Iya. Pesta gitu. Ya gimana enggak? Iya benar. Kalau gitu. bisa dibilang tuh sepak bola itu apa ya, bukan sepak bola, olahraga itu semacam pertandingan pride aja jatuhnya gitu ya. Kebayangkan. Jadi yang penting ya udah klub ini menang gitu kan, kebayangkan. Sedangkan zaman sekarang dituntut profesionalitas, otomatis mereka harus diukur ya. Ada peningkatan performa, ngekip performa. Berarti kalau kayak gitu ya, klub-klub kaya dia cukup meng-hire orang yang rating tinggi. Ya itu kan bisa aja peluang menangnya tinggi kayak ya. Misalkan Brighton, klub Liga Inggris, dia punya kalkulasi tertentu untuk merekrut pemain, Mbak, yang tiap tahun selalu ngasilin pemain-pemain yang bagus, potensial, dan dijual sama dia lebih mahal lagi. Brighton itu dan itu ditutup tuh cara mereka mengambil caranya, pendekatan mereka tuh apa yang dilihat di statistik itu sama mereka gitu. Itu ya. Jadi apa nih yang pattern apa yang membuat hanya mereka yang tahu. Hanya Brighton yang tahu ramuannya gitu. Karena memang ada unsur. Dan itu sempat kayaknya ada yang ngebocorin. Gitu. Ditutup akhirnya gitu. Kasarnya gini ya, kalau begitu ada peluang sebenarnya yang meningkatkan performa pemain itu melalui pelatihannya. Itu ada. Ada ya. Dan ada juga kita melihat potensial pemain dari data gitu. Jadi jadi kan kadang-kadang potensinya, trennya dia jadi bagaimana? Misalkan si Lionel Messi misalkan, kalau dia nggak di Barca, di klub lain, apakah dia sepotensi? Betul juga ya. Maksudnya kita nggak tahu kan gitu. Cuman iya kan juga ya. Kalau Barca itu gue ini bisa nih. Dulu kan katanya si Lionel Messi itu secara fisik tidak oke gitu, sakit-sakitan atau apa yang kayak gitu. Itu rumornya, saya nggak tahu. Iya. Tapi akhirnya kan di support kan sama Barca. Secara nutrisi gitu-gitunya. Nah, bisa jadi kayak gitu, atau misalkan kayak siapa gitu pindah klub tiba-tiba jadi ngedrop gitu. Karena apa? Mungkin bisa jadi emang potensinya emang gak sebagus itu, bisa jadi emang perlakuan klub terhadap dia berubah,
ininya, atau bisa jadi habit pribadi, kan macam-macam itu variabelnya. Cuman kan itu yang menentukan dia punya potensinya turun, potensinya meningkat. Itu gitu juga sih sebenarnya ya. Pernah juga lihat kan berita-berita kayak pemain Indonesia kayak apa namanya ya, pemain muda lah ya kita bilang, yang bagus di hire sama klub ini kan, klub asing, klub Eropa, walaupun liganya liga-liga bawah gitu kan, liga keberapa gitu. Cuma yang bikin aneh itu adalah performanya turun. Karena dapat berita jarang dimainkan gitu. Berarti nggak tahu, ini sebenarnya securiga aja deh, mungkin kawan-kawan kalau memang punya informasi, somehow saya itu sampai curiga Chan. Jangan-jangan ini semacam upaya terstruktur biar kita nggak berkembang gitu. Iya, sampai curiga gitu loh Chan. Saya nggak tahu sih Maya. Sampai kayak gini lah gampang ya, kayak di startup lah. Ditarik. Apa namanya, perusahaan IT besar ya kan, diakuisisi, bukannya dikembangkan ini aplikasi, malah dimatiin. Ya kan? Kan ada yang begitu kan? Ada yang begitu, tapi kan fenomena transfer of mind ini kan macam-macam ya, Mak. Iya. Bisa jadi ketika kita juga buat nyuci uang, atau bisa jadi juga gitu. Ini udah agak sensitif ya. Kita kan nggak tahu kan. Benar juga sih. Kadang-kadang kan yang main di sepak bola kan pebisnis gitu, mentransfer pasti. Itu udah urusan bisnis tuh. Ada zona itu gitu. Tapi kadang ada juga yang mungkin aja, tapi saya ngerasa nggak ada kesengajaan itu sih sebenarnya untuk ngematiin. Atau memang secara dibandingkan pemain Eropa kita kurang aja gitu ya? Mungkin jadi tidak kompetitif, karena bisa jadi iklimnya berbeda. Karena contoh kayak siapa? Ferdinand ya? Siapa namanya? Yang pemain Indonesia yang cetak gol? Ya, Ferdinand ya? Ferdinand kan? Benar ya? Kemarin iya. Kan dia di klub Eropa sekarang. Sampai baca beritanya Liga Inggris ya kan? Liga Inggris ya. Sampai Sintayong bilang begini, kamu karena jarang dimainin di klub, jadi performamu turun. Jadi ternyata kan rating sangat dipengaruhi juga oleh keterbukaan pelatih memberikan kesempatan dia main kan. Soalnya memang kan itu kan ketempat realnya ketika di pertandingan kan sebenarnya si pemain itu. Maksudnya selama latihan ya beda gitu. Iya, dan nggak masuk statistik juga kan selama latihan toh. Statistik kan dihitung pas pertandingan kan. Latihan kan memastikan fisik dia oke. Iya. Sesuai dengan arahan pelatih. Betul. Makanya saya pikir jangankan pemain Indonesia, kayak pemain-pemain yang udah top juga, misalnya dia masuk ke klub-klub besar lah gitu ya, kan sering juga kasus kan dia nggak dimainkan. Jadi kan terlihat turun performanya kan, padahal belum tentu gitu. Atau dia nggak cocok dengan pelatihnya atau gimana, banyak faktor ya. Banyak faktor Mas, sebenarnya kan, karena jadi misalkan bahasa, habis itu tempat tinggal baru, iklim yang beda misalkan, makanan yang berbeda gitu, jadi moodnya berubah gitu. Itu kan macam-macam ya sebenarnya pendukungnya. Tetapi yang punya keputusan untuk siapa yang main itu ya pelatih gitu. Mungkin ya Pak Chan kan sebagai pelatih kan pasti punya pertimbangan, dia emang mungkin belum siap gitu di kompetisi itu gitu. Misalkan karena banyak hal gitu. Bisa banyak hal. Tapi ketika bisa banyak hal termasuk konspirasi tadi ya. Iya. Oh iya. Ya, mesti mematikan karir dia aja gitu. Tapi bisa aja nggak sih? Tapi itu belum tentu ya, terlalu kecil ya, terlalu kecil peluangnya. Kecuali itu ada hubungannya sama kayak misalkan sentimen agama. Begitu ya? Karena saya sering juga lihat ini nggak tahu ya. Iya, maksudnya kan karena Eropa kan ada iklim persaingan. Saya pernah lihat. Jangan pemain siapa tuh yang pemain Son ya Korsel. Pernah lihat cuplikannya, yang nggak tahu ini benar apa enggak. Cuma di narasi video itu
lihatlah bagaimana perlakuan pemain-pemain Eropa terhadap pemain Asia. Di lingkungan latihan aja terjadi apa namanya ya, diskriminatif lah gitu. Sehingga mungkin itu mempengaruhi performa dia juga. Gimana ya, kita aja ya, sebagus-bagusnya misalnya kita di pekerjaan di perusahaan A, karena lingkungannya enak, nyaman, bosnya bagus, arahannya jelas. Tiba-tiba dia misalnya pindah ke kantor baru dengan alasan gaji yang lebih tinggi, sah-sah saja kan, nggak ada masalah. Tapi ternyata di sana lingkungannya toksik dan lain-lain, sehingga performa dia turun kan. Kan bisa jadi itu faktor. Bisa jadi, maksudnya kan ada apa, asalnya dari mana, agamanya apa gitu. Apalagi yang di Eropa sangat sensitif ya dengan itu belakangan ini gitu. Ada konflik Timur Tengah. Sayang banget ya kalau seandainya maksudnya itu jadinya membunuh. Itu kan bias yang terjadi bias, tapi ternyata ngefek kan. Ngefek banget, Mak. Apalagi olahraga kan. Olahraga diikut sertakan di dalamnya gitu. Kayak misalkan Dortmund yang apa? Ya Dortmund sampai kayak gitu, sampai apa? Ada SARA gitu ya, isu SARA gitu. Si Dortmund kan mendukung Israel kayak gitu ya. Maksudnya habis itu pemain-pemain di Jerman yang Muslim yang mendukung Palestina didiskreditkan. Oh gitu ya? Ya entah itu di. Nah artinya proses diskredit itu membuat performa dia turun kan? Iya, ada yang enggak, ada yang performa dia baik. Kalau dia emang asalnya dari emang pemain bagus gitu, pemain Maroko, pemain Mesir gitu. Dia pindah liga pun dia masih oke gitu mainnya. Karena karena mungkin pelatihnya ngeliatnya objektivitas gitu. Asalkan dia perform, oke. Kalau liga-liga atas kan gitu melihatnya nggak pandang, jarang yang benar-benar apa sebelah mata gitu, jarang gitu. Ya mungkin mereka tuh KPI mereka tuh menang gitu kan. Ya, objektif gitu. Objektif jadinya. Cuma ya itu tadi kan, itu kan kadang-kadang iklim persaingan juga kan. Misalnya gini. Ya ini kan sebenarnya iklim nggak sehat ya. Kan sebenarnya proses latihan itu kan adalah masa di mana pelatih melihat performa pemain untuk dia bisa main kan di pertandingan, bener kan? Jadi kalau seandainya contoh nih lagi latihan, sparring begitu, si pemain Asia ini jarang kena passing. Jadi gara-gara dia nggak sering dapat bola, jadi dia terlihat kayak lari-lari nggak jelas gitu loh. Jadi di mata pelatih secara performa menurun gitu loh. Kan bisa jadi kan ada skema. Itu ada kayak gitu. Iya kan? Ada kejadian gitu. Kejadian ada kan? Ada. Berarti bukan curiga saya aja ya? Ya. Cuma karena gini, mungkin iklim persaingan itu tadi. Karena kan semakin banyak dia main, semakin besar peluang dia meningkatkan performa kan? Betul. Ya kan? Itu tadi karena statistik diambilnya kan pas waktu pertandingan toh. Ya. Sama macam-macam ada. Kadang-kadang Liga Inggris itu ada sengaja pemain ada yang jam bermainnya itu dibatasin. Sengaja. Karena itu berhubungan sama kontrak pemainnya. Misalkan saya habis beli pemain dari Liga Argentina atau Liga mana gitu ya. Saya beli di dalam klausul kontrak itu ada misalkan menit bermain atau jumlah gol. Ketika itu terjadi, klub harus ngeluarin duit untuk ngasih bonus ke. Oh begitu? Itu klausul lu kan macam-macam tuh. Jadi kadang-kadang ada yang sengaja itu menahan biar nggak keluar duit lah kasarnya. Biar nggak keluar duit, itu masalah ekonomi gitu. Itu ada yang begitu ya? Ada yang kejadian kayak gitu. Ada yang sengaja akhirnya dipinjamkan ke klub lain dulu gitu. Iya sering terjadi tuh. Banyak kan akhirnya pemain-pemain belum pernah samsek bermain di tim utamanya dia udah dipinjemin gitu. Ada kan? Baru dibeli gitu. Iya kan, baru dibeli udah dipinjemin kan? Itu ada yang kejadian kayak gitu. Macam-macam gitu. Memang kok dipikir-pikir ya, udah sepak bola masuk dunia bisnisnya udah makin lebar ya. Cuma ya semua itu kan kembali ke urusan diskusi kita juga kan, rating pemain kan. Jadi itu bisa dibilang
lingkungan dan macam-macam itu mempengaruhi rating. Jadi nggak murni dia sendiri ya. Mungkin kalau kita ngelihatnya Mbappe mungkin, ketika dia masuk ke Real Madrid, performanya sekarang menaik sih. Ya, sekarang naik belakangan, tapi kan dia ngedrop kan, nggak cocok gitu. Eden Hazard sempet drop sekali Pak. Drop sekali gitu, entah itu gara-gara cedera atau gara-gara dia nggak mau latihan aja gitu. Iya. Itu kan banyak. Eden Hazard kan pemalas gitu maksudnya. Oh iya. Ya, tapi emang jago banget gitu. Iya kan dia kan dibeli pas lagi jago-jagonya kan dari Chelsea ya. Iya kan? Tiba-tiba masuk kok begini gitu. Entahlah dia jarang dipassing nggak bagaimana gitu kan. Itu kan klub besar itu kan persaingan nggak kalah gilanya kan gitu loh. Ibaratnya sampai pemain cadangannya juga bagus, top playernya dunia lah kasarnya. Dan akhirnya ya udah tersisir gitu. Iya kan. Itu, gitu. Kayak Gareth Bale gitu. Lagi peak-peaknya menurun. Iya kan. Nggak tahu deh, makanya. Nah, tapi itu macam-macam, maksudnya kayak kalau Mbappe kan gara-gara semuanya tuh pemain-pemainnya ya sektor kiri semua, sayap kiri semua. Oh gitu ya. Siapa si Rodrigo, ya, Vini gitu, dia gitu si ininya. Mau si Ancelotti naruh dia di kanan, di depan. Susah gitu, nggak cocok mungkin karena emang dia sukanya main di ini gitu, zona dia di kiri gitu. Gitu ya. Gitu, tapi terakhir lumayan ya. Lumayan gitu. Ya mau nggak mau dia harus adaptasi, nge-push diri sendiri gitu. Kalau nggak ya tersingkir. Maksudnya kalau dia nggak perform gimana? Nah itu dia kan. Berarti kan. Padahal dia kalau secara individu udah top level dunia gitu kan. Pasti kepikiran gitu. Maksudnya itu kan stres juga gitu maksudnya. Pasti. Dia udah menganggap dirinya bintang gitu, bintang. Iya. Yang harganya mahal lah gitu. Di kontak si PSG aja mahal, yang minta ampun gitu. Pindah ke Madrid rela gitu dia nurunin ininya gitu. Tapi dia nggak perform gitu, itu kan tekanan gitu maksudnya. Betul sih, apalagi udah Real Madrid tuh kayak barometernya dunia kan di urusan sepak bola gitu loh. Habis itu tampak kan drama-drama antar pemain itu kayaknya dia bermasalah gitu, dikucilin gitu. Ya nggak tahu lah itu gara-gara angle kamera aja. Maksudnya kebetulan aja gitu. Ya bisa jadi sih. Benar. Pas waktu mau masuk itu kan ada sempat dia nyapa Bellingham. Bellinghamnya. Oh iya, saya lihat ya nggak cuekin, malah ngobrol sama siapa gitu. Iya. Habis itu dia balik lagi begini. Iya gitu. tahu lihat video itu. Nah, maksudnya itu kan bisa aja. Itu kan itu salah satu lingkungan yang kondusif itu kan. Bisa jadi dia itu tadi kan saya nggak dihargai di sini ya gitu kebanyakan. Ya maksudnya itu kan sebab akibatnya panjang tuh. Benar sih. Bisa jadi Mbappe-nya berasa di atas angin. Iya. Nggak disukain juga sama. Iya benar. Maksudnya itu kan macam-macam ya. Atau banyak faktor ya. Kita cuma lihat cuplikan framing. Atau emang ekspektasi teman-teman di Real Madridnya udah tinggi gitu. Ternyata kecewa gitu melihat apa yang dilakukan Mbappe gitu. Itu kan macam-macam ya. Benar. Oke. Cukup panjang nih kita, tapi seru juga ya. Obrolan rating itu ya. Tadi awalnya kita ngelihat individu dia, permainan, ternyata banyak faktor lain juga ya mempengaruhi performa dia ya. Ya, kalau itu kan banyak ya kayak hidup lah, inilah. Iya. Kalau nggak sanggup, nggak tahan ya kacau gitu. Ya berarti salah satu memang meningkatkan performa pemain Indonesia memang kualitas liga kita harus perbaiki ya. Betul. Iya kan? Kualitas liga kita, kemudian kompetisi yang sehat, klub-klub yang memang bagus pengelolaannya gitu kan. Ya, itu iklim yang membuat pemain itu bisa konsentrasi untuk memperbaiki kinerja dia gitu kan. Iya. Oke, mungkin itu dulu untuk kesempatan kali ini. Thank you Bung Chandra. Nanti kita jumpa lagi.com. Oke, thank you.